Pada episode ini, kami kedatangan Abid Gofar, seorang pemuda 22 tahun yang harus kehilangan pekerjaannya di usia produktif karena menjadi pasien TBC. Tuberkulosis atau TBC masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar di dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu penyumbang pasien TBC terbesar di dunia. Salah satu hal yang membuat ini lumayan penting untuk kita soroti adalah fakta bahwa mayoritas pasien TBC di Indonesia itu berasal dari usia produktif. Sementara itu, masih banyak juga stigma yang dihadapi oleh para pasien TBC di Indonesia ini. Contohnya seperti diskriminasi yang dihadapi di dunia kerja. Nah, tentu ini menjadi concern kita bersama, dan kali ini di Studio Asumsi sudah bergabung bersama kami Mas Abid Gofar, merupakan seorang penyintas TBC. Ya, Mas Abid mungkin boleh coba diceritain Mas, waktu pertama-tama Mas Abid tahu Mas Abid tuh kena TBC tuh kayak gimana gitu, akhirnya ke diagnos TB gitu. Diagnos TB. Oh ya, boleh. Jadi pertama-tama tuh mungkin yang saya rasain waktu itu saya sempat demam sama sesak nafas. Mungkin awalnya saya sama keluarga saya ngiranya itu COVID. Oh, ini udah COVID ya? Udah masuk? Udah masuk pandemi. Yeah. Kebetulan saya kenanya itu di pertengahan 2020. Iya, kebetulan pertengahan 2020 lagi pandemi kan, lagi naik-naiknya. Akhirnya saya izin kantor, nggak masuk. Akhirnya saya mutusin untuk berobat ke dokter. Mungkin awalnya emang saya nggak langsung didiagnos TBC. Awalnya malah saya didiagnos itu penyakit usus buntu. Usus buntu justru ya? Iya, usus buntu. Oke. Karena di akhir saya didiagnos itu kena TB lambung. TB lambung. Bukan paru-paru. Bukan paru-paru, TB lambung dulu. Nah, jadi itu lumayan lama sih prosesnya sampai saya terdiagnos. Saya tahu itu saya kena TB. Dari dokter udah CT scan, toraks, ronsen, paru segala macem. Akhirnya yang terakhir udah ada indikasi kena TB, dites lah pakai tes TB, itu ada tes ambil darah. Setelah keluar hasilnya memang saya ternyata virusnya banyak dan akhirnya diagnos TB. Itu awalnya gejalanya kayak gimana tuh, Mas Abid? Kan Mas Abid sakit gitu ya, tadi bilang dikira COVID. Itu apa aja sih sebenarnya yang Mas Abid rasakan waktu itu sampai akhirnya ke dokter gitu kan? Gejala-gejalanya itu apa aja gitu yang perlu diperhatiin? Kalau diperhatiin ya, ternyata mirip, awalnya sih mirip COVID ya, emang demam, letih, gampang capek, tidur bangun tuh pasti keringetan di badan. Terus sesak nafas sampai yang nggak bisa nafas, setiap jalan sedikit ngos-ngosan segala macam. Nah itu mirip banget sama TB, Mas Rey. Iya. Nah terus ketika Mas Abid nih udah didiagnos TB gitu ya, ketika ke dokter terakhir, ketika tadi udah tes darah segala macam, itu akhirnya Mas Abid lapor ke kantor gitu, ini TB gitu dan harus istirahat berapa lama gitu. Itu gimana tuh Mas, boleh diceritain? Proses lapor ke kantor ya? Jadi setelah keluar tuh diagnos dari dokter, surat kalau saya akhirnya dinyatakan kena TB, ya udah akhirnya saya sama om saya hubungi ke atasan saya, pimpinan saya. Kalau saya terkena TB, kebetulan saya juga kerja di perbankan, bagian frontliner, service, teller. Yang emang ternyata setelah saya diskusi sama atasan saya, sama om saya juga bertiga, kalau ternyata ada peraturan di perbankan bahwa emang kalau kita kena penyakit TB itu nggak bisa lanjut kalau menjadi bagian pelayanan gitu. Dari info HR ada SOP-nya ternyata. Oh, jadi gitu. ketika Mas Abid lapor, akhirnya dikasih tahu, oke, Mas Abid harus dirumahkan gitu, atau gimana tuh? Langsung saat itu juga atau? Prosesnya sih nggak langsung saat itu, paling menunggu konfirmasi dari HR-nya mungkin sekitar 3 hari 4 hari segala macam. Iya, emang itu juga kebetulan saya sudah nggak kantor lagi. Karena sakit ya? Lagi segala pengobatan segala macam. Tunggu 3 hari 4 hari dari HR, ya udah dikonfirmasi memang harus dirumahkan karena memang ada aturan tertentu yang tidak bisa memperkerjakan kalau sedang sakit TB.
Tapi itu dapat pesangon atau ada kompensasi atau? Kalau untuk kompensasi sih tetap dapat dari tetap perusahaan, tetap dapat. Iya. Cuma emang nggak bisa lanjut kerjanya. Cuma nggak bisa lanjut. Oke. Nah setelah itu kan Mas Habib pengobatan ya, itu berapa lama tuh Mas? Terus selama pengobatan itu Mas Habib apa kegiatannya? Kalau untuk pengobatan sih itu emang normalnya sih 6 bulan dari dokter paru yang saya berobat ceritanya emang 6 bulan. Cuman kebetulan saya itu 9 bulan. 3 bulan terakhir emang cuma minum obat. Kegiatannya kalau dari dokter paru sih untuk 1-3 bulan pertama emang harus banyak istirahat di rumah, nggak boleh kemana-mana karena itu virusnya sih masih atau bakterinya masih bisa ngenularin ke orang lain kayak gitu. Untuk bulan selanjutnya sih udah bisa beraktivitas, cuman saya milih di rumah aja sih karena kan kebetulan juga pandemi lagi COVID juga tinggi ya? Lagi tinggi-tingginya, jadi saya stay di rumah aja sih. Oke. Gitu. Itu berarti 9 bulan tuh ya Mas Habib proses pengobatan? Iya, 9 bulan proses pengobatan. Itu mostly minum obat aja gitu atau ada pengobatan lain? Kalau pengobatan lain sih nggak ada, mostly minum obat sih. Paling disaranin dokter banyak kan kebetulan di rumah ada halaman juga disuruh rutin berjemur sih. Berjemur mirip gejalanya emang kayak COVID. Jadi kalau berjemur kan bisa ngurangin bakteri di paru-paru segala macam. Jadi paling disaranin hirup udara, bangun pagi, berjemur, olahraga pagi gitu. Mas Habib kan jadi pasien usia produktif ya, baru udah masuk ke dunia kerja gitu dan akhirnya salah satunya kehilangan pekerjaan kemarin waktu awal-awal itu kan. Itu gimana tuh Mas menghadapinya dengan berarti praktis 9 bulan itu Mas Habib nggak ada penghasilan atau ada cari usaha di tempat lain atau gimana tuh? Paling selama proses 9 bulan sih emang saya sih cuma ngandelin tabungan saya sih. Emang belum sempat ini juga cari-cari kerja karena emang disuruh fokus pengobatan dulu juga sama keluarga, disuruh udah di rumah dulu aja, jangan pikirin aneh-aneh, pokoknya nanti disupport. Kebetulan juga saya memang sudah jadi kepala keluarga karena saya udah lama meninggal. Jadi emang keluarga besar sih ngomong udah fokus pulih segala macem, nanti kita support, pokoknya sembuh dulu, nanti kalau udah sembuh baru mulai cari kerja lagi begitu di support sama keluarga. Nah terus sekarang setelah 9 bulan itu gimana? Udah full sembuh total, terus udah gimana tuh setelah akhirnya nih setelah lama gitu Mas Habib udah mulai merasa sehat lagi atau gimana tuh sampai akhirnya udah kelar nih, udah sembuh gitu. Kan kalau pasien TB itu setiap 3 bulan sekali itu emang ada ronsen ya dari dokter spesialis paru. Tiap di 3 bulan check up 3 bulan, di 6 bulan emang kebetulan sih saya virusnya udah nggak nularin, tapi di paru saya masih ada flek sedikit, jadi harus terus minum obat. Nah di bulan ke-9 udah ngambil hasil ronsen, dicek sama dokter, udah konsultasi segala macam. Dia bilang sih ini udah bersih, udah nggak ada flek paru lagi, tapi tetap ingat jaga pola hidup segala macem. Jadi TB itu ternyata bisa sembuh total sih. Bisa sembuh total. Jadi abis itu akhirnya setelah 9 bulan itu benar-benar udah sembuh total gitu. Udah. Terus Mas Habib udah kerja lagi sekarang berarti? Iya udah kerja lagi. Itu gimana tuh Mas ke company yang baru nggak menemukan masalah gitu, udah pernah kena TB gitu? Sebetulnya sih nggak ada masalah sih sebenarnya dari pihak company yang baru karena emang lingkungannya juga ini mendukung. Emang juga riwayat itu emang kadang juga saya nggak cantumin sih riwayat penyakit TB itu karena memang itu sih masih jadi stigma ya di sekitar kita, terutama di perusahaan-perusahaan untuk tempat bekerja. Jadi saya rasa sih emang harusnya stigma itu udah harus dihilangin sih Mas. Karena emang udah nggak nular lagi. Kadang juga udah divonis sama dokter tuh udah sembuh total. Gitu. Indonesia merupakan negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. Pada tahun 2020, Indonesia mencatat 351.936 kasus TBC. Jumlah ini di luar kasus yang tidak terdiagnosis dan juga tidak ternotifikasi. Angka perkiraan kematian akibat TBC di Indonesia per tahunnya mencapai 98.000 orang atau 11 orang per jam. Mayoritas penderita TBC berasal dari usia produktif. Rinciannya,
Sebanyak 33,5% berasal dari usia 18 sampai dengan 34 tahun. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan TBC sebesar 82,7% pada tahun 2020, lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni 82,9%. Lantas, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan TBC banyak menyerang di usia produktif? Di segmen selanjutnya ini akan bergabung bersama kami Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, anggota Komisi 9 DPR RI, dan juga Dr. Eva Sridiana SPP, dokter spesialis paru-paru di Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan kita akan banyak ngomongin soal komitmen pemerintah terkait pengentasan TBC di Indonesia dan juga soal hak-hak menyangkut para pasien TBC di usia produktif seperti Mas Abid ini. Selamat datang Pak Melki dan Dr. Eva di Studio Asumsi di sini. Terima kasih udah mau join di sini untuk ngobrol-ngobrol bareng kita ya terkait TBC ini. Mungkin pertama-tama saya langsung ke Pak Melki ya Pak. Jadi di salah satu pemberitaan yang saya baca nih, Pak Melki sempat mengatakan gitu bahwa TBC ini penyakit yang primitif dan harusnya udah nggak ada lagi gitu di Indonesia gitu. Pak Melki menyayangkan kenapa masih ada penyakit TBC di Indonesia ini. Mungkin mau nanya pandangannya Pak Melki lebih lanjut soal ini gitu. Kalau menurut Pak Melki kenapa sih masih menjamur gitu penyakit TBC di Indonesia? Baik, kalau kita cermati dari mulai sejarah masuknya TBC di tanah air sampai saat ini, kan penyakit ini sudah kita deteksi sejak zaman penjajahan dulu, atau orang sedang sebut dari zaman kolonial. Sehingga orang, teman-teman muda yang kalau banyak ngobrol itu mereka bilang begini, ini gimana nih Pak, dari zaman kolonial sampai milenial kok masih ada penyakit ini? Jadi ini udah melewati berbagai zaman, dari kolonial, kemerdekaan, awal kemerdekaan, kemudian ada pemberontakan macam-macam, sampai negara ini sudah reformasi sampai hari ini, sudah masuk zaman milenial hari ini, kita masih belum selesai urusan menyangkut penanggulangan TB di tanah air. Setiap tahun itu pembahasan tentang hal ini itu selalu dilakukan. Kemudian ada evaluasi, ada monitoring, ada berbagai hal juga yang dilakukan, tapi belum beres-beres juga urusan terkait dengan penanggulangan TB di tanah air. Kalau kami melihat memang penanggulangan penyakit TB ini butuh beberapa pendekatan sekaligus paralel dan harus kuat ya. Pertama tentu kita mesti melihat bahwa masyarakat kita ini mesti siapkan untuk mengurus pasien TB dengan baik. Jadi tidak ada penyakit yang tidak tertanggulangi kalau itu melibatkan peran dan sumber daya masyarakat yang kita miliki. Nah, dalam konteks ini kan ini berbasis budaya, bagaimana memperlakukan pasien TB dengan baik, tentu edukasi dan juga bagaimana memberikan informasi, mengajak keterlibatan dari seluruh masyarakat itu menjadi penting. Nah, yang kedua tentu terkait dengan bagaimana di luar masyarakat adalah bagaimana pemerintah juga mengalokasikan energi yang cukup ya, baik itu kebijakan yang bagus ya sampai tingkat kecamatan untuk puskesmas maupun sampai level bawah, para kader-kader yang juga membantu menangani ini di level bawah, itu juga tentu SDM yang dipersiapkan untuk penanganan yang dibutuhkan, sehingga sampai pada level bawah itu juga ini tersedia. Ya. Mudah-mudahan begitu ya Pak Melki ya, pengalaman dari penanggulangan pandemi COVID ini bisa diterapkan juga untuk penyakit-penyakit lain yang mungkin harusnya bisa kita entaskan juga gitu. Mungkin saya beralih sebentar ke Dr. Eva ya. Dok, kan seperti tadi banyak kita bahas di awal-awal itu penyintas TB di Indonesia ini kebanyakan di usia produktif gitu. 75% itu ada di usia kerja ya, dari 15 sampai 49 tahun bahkan. Kalau mungkin ada insight kali Dr. Eva, kenapa gitu? Kenapa paling banyak justru menyerang orang-orang yang di usia muda gitu ya, usia yang harusnya sehat-sehat gitu ya? Ada insight tertentu nggak sih? Dan kenapa sih gitu orang terkena TB itu biasanya gara-gara apa gitu, Dok? Jadi kenapa angka penularan TB ini masih tinggi?
Ya, saya sebagai dokter lapangan, dokter paru yang kebetulan memang menangani langsung pasien di lapangan, ini TBC ini sampai saat ini memang kita juga termasuk yang paling banyak di dunia, dan di dunia juga ini memang belum usai terus. Karena apa? Satu, kuman ini penularannya mudah. Satu droplet saja itu jutaan jumlah kuman yang bisa ditularkan ke orang-orang yang di sekitarnya. Kedua, kuman ini mudah tumbuh. Ketika droplet itu menempel di suatu tempat, di mana tempat itu lembab, kurang cahaya matahari, tidak terkena panas, maka kuman ini gampang berkembang biak, tumbuh, dan bisa hidup di sana. Jadi siapapun orang yang akan berada di sana, terhirup droplet tadi yang mengandung kuman, akan mudah terpapar, terkontaminasi. Tuh. Jadi penularannya yang sangat mudah. Dan satu lagi, kesadaran orang kita di Indonesia ini masih kurang. Mereka yang sakit ini susah disuruh pakai masker. Padahal harusnya kalau memang kita itu positif, kita harus sadar bahwa setiap batuk kita itu berpotensi menularkan pada orang lain. Nah, jadi banyak masyarakat ini malu pakai masker, tidak ingin orang, bisa jadi karena dia juga tidak ingin orang tahu bahwa dia sedang sakit. Nah, ini yang bisa menyebabkan penularan kemana-mana, gitu. Jadi kesadaran pasien yang masih kurang. Ketiga, tempat-tempat publik sekarang dengan semakin tingginya teknologi, dengan semakin majunya kehidupan kita di kota-kota besar, semua tempat publik sekarang tertutup, menjadi area yang tertutup, pakai AC, kurang cahaya, ya kan, banyak tempat-tempat di bawah-bawah dengan sirkulasi udara yang kurang bagus, bahkan sampai basement aja kita kan, pertokoan tuh sampai basement, kurang cahaya, daerahnya kadang-kadang lembab. AC, tempat-tempat AC ini paling mudah, orang begitu batuk, nempel di meja, nempel di kursi. Nah, itu semua adalah sumber-sumber penularan. Dan obat yang banyak ketika harus menjadi seorang pasien TBC, ini menyebabkan pasien banyak yang malas minum obat, tidak mau berobat, putus obat. Nah, ini semua sebab-sebab yang membuat TBC ini tidak habis-habis di negara kita. Jadi memang yang dibutuhkan adalah edukasi dari pemerintah, dibantu oleh nakes, teman-teman influencer, untuk terus mengingatkan kepada masyarakat bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, bisa sehat total, dan bisa dicegah dengan cara yaitu kita harus terutama prokes yang ada ini cukup membantu untuk mengurangi penularan. Karena dengan orang yang sakit memakai masker, ini akan menyebabkan orang yang lain akan berkurang penularannya. Juga orang-orang sehat yang datang ke tempat-tempat ruangan tempat publik yang seperti dalam ruangan busway yang AC-nya dingin, di situ ada bekas orang batuk yang ada kumannya nempel di bangku-bangku kursi, itu juga bisa jadi terhindar dari sakit, ya. Nah, mengenai mengapa usia produktif yang banyak terkena TBC, karena usia produktif ini adalah orang-orang yang aktif, melakukan mobilisasi paling tinggi karena mereka akan bekerja, keluar rumah, meninggalkan rumah, sehingga mereka akan banyak kontak dengan orang. Banyak kontak dengan orang akan banyak kemungkinan mereka ketemu dengan orang pasien-pasien TBC. Satu. Yang kedua, mereka akan masuk ke tempat-tempat publik yang banyak orang. Bisa mereka di busway, bisa mereka di kereta api, bisa mereka di kantor-kantor. Di sini yang tempat sekarang kan kita tahu kantor-kantor banyak yang pencahayaannya kurang, pakai AC. Di mana tempat-tempat seperti ini adalah mudah sekali terjadi penularan. Yang ketiga, orang-orang yang produktif ini sibuk. Kadang mereka lupa akan kesehatan, telat makan dan sebagainya. Dan kadang-kadang tidak olahraga. Nah, ini adalah berpotensi untuk menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah sekali begitu terpapar oleh kuman atau virus itu menjadi sakit.
dan stres. Karena orang-orang bekerja, mereka akan stres, sehingga daya tahan tubuhnya juga turun. Sebenarnya kita, orang Indonesia ini banyak yang terpapar oleh kuman TBC. Tapi mengapa kita tidak jadi sakit? Itu semua adalah tergantung daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kita bagus, maka kuman itu di dalam tubuh kita bisa berdiam sampai menunggu kapan kita menjadi lemah dan sakit. Nah, jadi sebenarnya karena mereka yang banyak keluar kontak dengan orang-orang yang sakit, berada di tempat-tempat yang mudah potensi penularan, sehingga mereka banyak yang menjadi sakit. Dan saya satu lagi, bukan hanya itu, mereka adalah orang-orang yang suka terlambat datang ke rumah sakit. Kenapa? Karena TBC itu bukan penyakit yang hanya batuk darah. Justru sebenarnya gejala awal itu hampir banyak pasien saya tidak menyadari bahwa mereka sedang sakit TBC. Maka sangat beruntung sekali karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan yang melakukan medical check-up setiap tahun. Karena dengan begitu mereka medical check-up, akan terlihat dari foto ronsen bahwa mereka mulai mengalami infeksi oleh TBC. Nah, mereka membantah memiliki gejala. Saya nggak sakit, dok, saya nggak ngerasa apa-apa, saya sehat, saya nggak batuk darah, saya nggak kurus. Padahal TBC itu gejala yang paling ringan adalah seperti tidak enak badan, meriang, capek. Dan ini sebagian besar dianggap oleh masyarakat, oleh orang-orang yang bekerja, oleh orang-orang yang aktif, hanya sebagai gejala karena kecapean ketika bekerja. Nah, inilah yang banyak menyebabkan mereka datang dalam keadaan terlambat. Mungkin saya beralih lagi ke Pak Melki ya Pak. Tadi kita di segmen 1 banyak ngobrol sama Mas Abid terkait stigma yang dihadapi gitu ya di masyarakat, kemudian juga dia sempat dirumahkan gitu dari pekerjaannya. Mungkin saya mau tanya ke Pak Melki ini, sebenarnya orang-orang yang merupakan pasien TBC ini dia ada hak apa nih yang dimiliki gitu seharusnya ketika misalnya dia terpaksa nggak bekerja dulu gitu kan karena sedang sakit TBC, ada apa perlindungan yang mungkin yang menjadi hak warga negara kita yang terkena penyakit TBC? Ya, kalau kita lihat lagi-lagi ini di compare ya, dibandingkan dengan penanganan di urusan COVID-19 ini, sama kayak kita bicara soal penyakit ini kan, orang itu takut itu bukan karena faktanya, takut karena hoax-nya, infodemiknya itu yang jadi masalah. Jadi faktanya adalah pasien HIV/AIDS itu kan tidak menular melalui pelukan, tapi kan karena itu yang diproduksi terus-menerus, akhirnya pasien HIV/AIDS kan banyak suka dikucilkan. Demikian pula TB. Kan TB ini kan sejauh bahwa pasiennya itu diketahui, orangnya diobati, menggunakan berbagai hal yang juga dibutuhkan untuk dia bisa ada di wilayah publik ya. Dan bisa ada edukasi tadi yang disampaikan itu, bahwa Dr. Eva sudah disampaikan juga. Kita edukasi publik dan edukasi para penderita TB bagaimana cara masing-masing itu bertemu di wilayah publik. Nah, ini sekali lagi butuh edukasi yang baik, sehingga apabila publik terinformasikan dengan baik, diberikan pengetahuan yang baik terkait dengan hal ini, melalui pendekatan budaya tadi ya, pendekatan politik, pendekatan sosial dan sebagainya, tentu kita tidak perlu melihat bahwa penderita TB ini adalah orang yang harus dijauhi ataupun dikucilkan. Tapi kalau terkait dengan ininya Pak, terkait dengan misalnya contohnya di dunia kerja gitu, tadi kita ngobrol sama Mas Abid, dia harus dirumahkan gitu karena mungkin harus pengobatan dalam waktu yang berbulan-bulan gitu. Apa sih yang bisa dituntut gitu ya oleh penyintas, hak-hak mereka tuh apa? Nah, ini kembali kepada dokter paru atau dokter penyakit dalam misalnya yang. Nah, ini perlu penjelasan lebih klinis dari teman-teman dokter. Kalau memang dimungkinkan, misalnya dengan sebuah perlakuan tertentu, saya kira nggak ada masalah. Yang tadi itu saya punya istilah, kalau apakah memang penderita TB misalnya itu diminta untuk memakai masker jenis tertentu misalnya ketika bekerja, bagaimana dengan perlakuan terhadap ruangannya, tempat-tempat kerja dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau ini cuma menjadi mitos,
cuma menjadi bagian yang tidak kita kita bahas dengan apa adanya dan didiskusikan apa adanya, ya ini kantornya kan harusnya kan tempat-tempat rasional ya. Ya. Nah, jadi mestinya hal-hal semacam ini bisa dijelaskan oleh teman-teman dokter, khususnya dokter paru misalnya, kepada publik, khususnya juga nanti di dunia kerja, di sekolah, dan juga di berbagai tempat. Mungkin kalau gitu saya ke dokter Eva kali ya. Kebetulan mungkin bisa bantu menjelaskan, Dok. Kalau orang adalah penyintas TB gitu, apa dia tetap bisa bekerja seharusnya gitu? Karena kan sekarang di beberapa perusahaan nggak boleh gitu kan, kalau udah TB ya harus resign atau harus dirumahkan gitu ya. Apa sebenarnya boleh tapi dengan ya tadi yang Pak Melki sempat sebut gitu ya, protokol-protokol tertentu gitu, Dok. Ya, terima kasih. Ya betul. Penyintas TBC artinya orang yang sudah sembuh dari TBC. Okay. Ini sama halnya dengan orang yang sehat. Mereka sudah tidak menular lagi. Mereka mempunyai hak penuh untuk bisa bekerja. Karena tidak ada alasan untuk membuat mereka berhenti bekerja. Alasannya apa? Menularkan kan tidak. Mereka sudah sehat. Begitu artinya sudah dinyatakan sembuh, artinya pasien sudah dinyatakan sehat. Ada satu lagi Pak Melki, mohon jadi masukan di anggota Dewan dan diperjuangkan Pak. Jadi begini, banyak kasus yang paranoid berlebih-lebihan, baik dari sekolah ataupun kantor. Harusnya mereka mendengar kata kami sebagai dokter yang merekomendasikan seseorang untuk kembali bekerja. Tidak semua pasien TBC yang sedang dalam pengobatan itu menularkan kepada orang lain. Orang yang dengan TBC dahaknya positif itu memang berpotensi menularkan. Maka kita akan melakukan pengobatan. Biasanya hanya 2 bulan. Setelah itu kita evaluasi. Ketika dia dahaknya sudah negatif, artinya orang ini sudah layak, boleh bekerja. Potensi penularannya sudah turun. Juga orang-orang yang dahaknya negatif. Jadi ketika diperiksa dahaknya, itu hasilnya kuman TBC-nya tidak ditemukan. Orang-orang seperti ini angka penularannya menurut penelitian hanya kurang dari 17%. Jadi orang-orang seperti ini bisa kita obati selama 2 minggu dengan obat TBC dan mereka ini bisa bekerja kembali karena potensi penularannya sudah jauh sangat berkurang. Nah, ini yang tidak dipahami oleh perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah yang mengakibatkan kerugian kepada pasien-pasien TBC dan juga penyintas. Harusnya kan mereka percaya gitu loh kepada kami. Mungkin terakhir nih sebelum kita tutup, saya ada mau nanya ke Mas Abid lagi nih. Mungkin dari Mas Abid, kan di sini lagi bareng Pak Melki juga, bareng Dokter Eva juga. Mungkin Mas Abid sebagai penyintas TBC ini ada nggak harapan Mas Abid gitu untuk pemerintah Indonesia terkait ketika kemarin mengalami TBC gitu yang mungkin belum terrealisasikan gitu selama Mas Abid mengalami penyakit TBC kemarin ya Mas? Ya mungkin harapannya ya sama kayak yang Ibu dokter tadi bilang, memang kami kan sudah divonis sembuh dari dokter. Jadi mungkin kedepannya para pemegang perusahaan seperti sekolah, universitas segala macam lebih paham kalau kami para penyintas TBC itu sudah tidak menularkan lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya. Thank you Mas Abid. Mungkin dari Pak Melki ada tanggapan terakhir Pak? Ya, dari saya sih pertama tentu karena kita ini harus menggerakkan energi kita secara positif ya, dan ada banyak juga cukup penyakit yang harus kita urus di negeri ini. Khusus soal TB ini kami berharap agar bahan untuk melakukan kajian dan respon itu bisa secara rutin dilakukan dan diberikan kepada seluruh stakeholders ya, terutama itu tentu jajaran pemerintah pusat daerah, Kemenkes dan DPR RI untuk Komisi 9-nya maupun di tingkat 2
tingkat 1 juga saya kira jangan sampai juga tidak diberikan kepada gubernur dan jajarannya maupun juga kepada pimpinan DPRD dan jajaran di provinsi kabupaten kota. Nah, bagian kedua, setelah edukasi berjalan, kebijakan politik juga sudah mulai disampaikan. Nah, tugas kami nanti itu memastikan agar kebijakan politiknya itu di pusat dan daerah berjalan baik. Bagaimana agar politik anggarannya tersedia. Bagaimana agar kebijakan-kebijakan yang pro terhadap penanganan pandemi COVID khususnya bagi para penderita maupun para penyintas ini juga berjalan baik. Kemudian juga bagaimana mempersiapkan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan tertentu, tentu akan kami juga hasilkan bersama teman-teman di provinsi, kabupaten, kota, tentu dengan kami yang ada di Jakarta. Dan terakhir memang saya kira edukasi yang seperti ini harus kita buat secara rutin, terus-menerus. Lihatlah pandemi COVID ini, Bapak Ibu sekalian ya. Dia itu kan dibangun pemahaman masyarakat dan perilaku masyarakat itu melalui sebuah edukasi yang luar biasa, melibatkan banyak kekuatan, melibatkan banyak potensi bangsa. Nah, dalam kekuatan yang bersinergi inilah kemudian sekarang ini minimal kita di Indonesia dan juga seluruh dunia saya kira orang sudah mulai terpola perilakunya dalam hal merespon COVID-19 ini. Dan terakhir tentunya bagi seluruh kalangan tenaga kesehatan ya yang menangani TB ini, tentu di garis paling depan adalah teman-teman dokter paru, dibantu oleh berbagai kalangan kesehatan yang lain. Terima kasih banyak ya Pak Melky dan juga Dr. Eva udah mau bergabung di sini, ngobrol-ngobrol bareng kita. Semoga dengan adanya diskusi ini kita semua juga jadi lebih paham ya tentang TBC di Indonesia ini, bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan, apa aja edukasi-edukasi yang masih harus dilakukan, masih menjadi PR kita bersama. Terima kasih juga buat Mas Abid ya, dari tadi udah banyak cerita-cerita sama kita soal pengalamannya kemarin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh penonton tayangan ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.